Puncak belas kasihan Allah sebenarnya terletak di mana sih? Apa kalian tahu? Sini. Cece Marta kasih tahu ya. Puncak belas kasihan Allah terletak pada salib Kristus. Kalau kita sebagai anak Tuhan sering menganggap remeh orang lain, memandang hina orang lain yang mungkin keluarganya tidak kaya, status ekonominya pas-pasan, mungkin status sosial, mungkin suku, ras, dan sebagainya. Anda akan merasa jadi orang yang wah, tapi orang lain dianggap sampah. Ini tidak diperkenan oleh Allah. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak, Ibu, saudaraku, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang tidak perlu merasa sombong rohani, merasa diri lebih rohani dan orang lain di bawah kita. Kita sebagai ahli Taurat, ahli Farisi yang merasa rohaninya tinggi dan memandang remeh orang lain. Sebenarnya kita keliru. Kita ini diselamatkan bukan karena kesalahan kita. Justru kesalahan kita ini di mata Allah adalah hal yang tidak berguna, karena semakin kita merasa diri benar, sebenarnya kita sudah melanggar perintah Tuhan. Manusia tidak melakukan kebaikan di mata Allah. Ingat, kita diselamatkan oleh karena belas kasihan Allah. Di dalam semua keadilan Allah mendahulunya dengan belas kasihan. Semua kemuliaan Allah yang ditunjukkan manusia bermula pada kebaikan Allah. Jadi kalau kita menganggap remeh tamu-tamu kita, misalnya kita seorang yang punya butik, ada orang pakai baju compang-camping datang, Anda menganggap remeh, menganggap orang miskin masa kuat beli baju mahal. Atau mungkin ada anak mungkin bersekolah di sekolah orang kaya, ini beasiswa, orang miskin dapat beasiswa. Jadi kita boleh saja, tidak boleh ya guys ya. Kita tidak boleh memandang remeh orang lain. Kita harus ingat pengadilan Allah. Jika kita melakukan tidak berbelas kasihan, nanti ya Tuhan akan memperlakukan sama dengan yang kita lakukan. Jadi kita ini harus ingat puncak belas kasihan Allah itu pada salib Kristus. Kita ini bukan apa-apa tanpa Kristus. Jadi jangan merasa diri orang yang paling rohani. Jangan merasa diri paling tidak pernah melanggar perintah Tuhan, sedangkan orang lain paling getol melanggar perintah Tuhan. Anda keliru. Yang membedakan adalah jenisnya saja. Mungkin si A menipu, mungkin si B berselingkuh, dan Anda pendendam. Semua punya pelanggarannya masing-masing. Kita harus mawas diri. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Belajar untuk menerima orang lain, tidak dari penampakan luar saja. Kadangkala penampakan luar itu menipu guys. Kadangkala orang kelihatan kaya, padahal banyak penipu yang berpakaian kaya supaya dipercaya orang. Tapi Anda tertipu. Jangan sampai Anda berpikir orang yang miskin itu pasti jahat. Tidak. Orang datang ke mall pakai baju biasa, cuma celana pendek sandal jepit. Anda tidak tahu seperti orang biasa pada dia CEO. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan penampilannya ya guys. Kita jangan seperti ahli Taurat. Kita harus belajar seperti Allah memandang kita. Kita tidak berharga tapi dijadikan Allah berharga. Kita harus menghargai orang lain. Seseorang yang mengenal Injil Kristus, seharusnya dia bisa membagikan kasih Allah itu kepada sesamanya. Jangan lupa ya guys ya, jangan skip
video ini, ingat baik-baik, kalau Allah sedang berbelas kasihan kepada kita, kita harus membagi kasih kita kepada sesama. Kalaupun orang lain menyakiti kita, kita tidak usah minta Tuhan hakimi mereka seadil-adilnya. Kalaupun Tuhan mengabulkan doamu, Tuhan juga akan menghukum engkau karena engkau tidak luput dari dosa. Jadi kita harus menghargai karya Kristus di kayu salib. Kita harus menghargai dan tahu benar kita ini orang yang berdosa. Maka kita harus berbuat baik kepada sesama. Tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh memandang diri kaya sendiri. Tidak boleh memandang diri paling cantik dan orang lain jelek. Tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus belajar hari ini untuk menerima orang lain. Belajar untuk mengasihi orang lain. Ingat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, jika kita merasa benar dan ingin menuntut orang lain benar, kita akan dihakimi. Jadi kita harus belajar. Puncak dari belas kasihan itu adalah salib. Apabila kita membayangkan seandainya Allah bertindak sesuai keadilannya, maka apa yang terjadi dengan kita? Jadi keadaan kita pasti jauh lebih buruk, bukan? Percayalah, kemuliaan Tuhan itu selalu menaungi umat-umatnya. Maka berbagilah kebaikan dengan sesama. Jangan suka pasang wajah jutek jika ada pasienmu mungkin kurang mampu. Jangan pasang wajah yang merengut jika melihat wali muridmu yang mungkin pas-pasan, ibu-ibu tua yang mendatangimu. Nak, mau ambil rapot? Ya nih, kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau ingin dihargai guys, harus belajar menghargai orang lain. Oke, jangan lupa ya. Ingat, belas kasihan menang atas penghakiman.